Putra raja ini mencabut pedangnya dan langsung menebas leher prajuritnya sendiri. Seketika saja prajurit berpakaian perang lengkap itu game over karena tak menyangka akan dihabisi seperti ini. Anak sang raja ini marah. Dia baru pulang setelah 18 tahun merantau dan mendapati prajurit-prajuritnya malah semena-mena dengan rakyatnya sendiri. Karena itulah dia mengamuk. Pria itu tak terima rakyatnya jadi sengsara akibat ulah dari prajurit pasukan ayahnya ini. Dia jadi tak segan-segan habisi prajuritnya yang malahan justru telah berani melawan dirinya yang seorang putra raja. Komandan prajurit ini perhatikan dan sambil berpikir apa yang harus dia lakukan pada putra dari rajanya sendiri ini. Pria putra sang raja ini amarahnya semakin menjadi-jadi karena prajuritnya ini malah terus menyerangnya. Dengan pedangnya dia menghabisi satu persatu prajurit-prajuritnya itu dan tak berikan ampun walau mereka adalah pasukannya sendiri. Melihat semua anak buahnya telah terkapar dihajar putra rajanya ini, kemudian komandan prajurit ini menjadi marah dan tampakkan gigi taringnya karena merupakan ciri khas dari ras kerajaan ini. Komandan prajurit ini langsung menyerang, tapi putra raja ini juga langsung melumpuhkannya hanya dengan sekali lompatan saja. Dia yang sangat marah tak mau bertele-tele lagi dengan komandan prajuritnya ini. Kemudian pria itu diseretnya dan disandarkannya ke tiang untuk menyiksa rakyatnya. Di hadapan rakyatnya sendiri, putra raja ini tak sungkan-sungkan habisi komandan pasukannya ini sekaligus jadikan contoh bahwa jangan berulah menyiksa rakyatnya sendiri. Kemudian komandan pasukannya ini menyusul prajurit-prajurit lainnya yang terlebih dahulu mencium tanah. Kemudian putra sang raja ini membebaskan rakyatnya sendiri dari tiang penyiksaan karena dianggap telat bayar upeti. Akhirnya dia tahu dari cerita nenek ini bahwa semua ini akibat ulah dari panglima kerajaan semenjak dilantik oleh ayahnya. Dan bagaimanakah keseruan selanjutnya? Nanti balik ke sini lagi guys, dan hanya di snack video. Putra sang raja ini rela meminum secangkir racun untuk menebus nyawa bocah-bocah ini agar tidak dibunuh oleh panglimanya sendiri. Panglimanya ini licik. Dia menyandra anak kecil dan tak berani hadapi putra sang rajanya ini. Bahkan rajanya sendiri tak tahu ulah panglima ini pada anaknya. Walau sebelumnya rakyatnya memintanya agar putra raja itu tak menuruti kehendak panglima yang licik itu, namun dia katakan rela mati asal para bocah-bocah itu tak dibunuhnya. Bahkan dia abaikan rakyat yang mencintai dirinya memohon-mohon, namun pria ini punya hati kesatria sejati. Dia rela mengambil cangkir penuh racun yang disuguhkan panglimanya sendiri agar bisa menembus nyawa para bocah-bocah tak berdosa itu. Semenjak ayahnya mengangkat pria ini menjadi panglima kerajaan, rakyatnya menjadi sengsara akibat ulah panglima kejam itu dan sang raja tak mengetahuinya. Putra raja ini semakin sekarat dan katakan walau dia mati akan ada anaknya sebagai pengganti dirinya membasmi kejahatan panglima itu. Namun panglima licik ini berikan jawaban dengan membawa anaknya yang masih bayi ke hadapannya dan membuat pria ini marah. Tapi dia tak punya kekuatan lagi karena reaksi racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya lunglai. Panglima yang kejam ini sesaat pandangi wajah si bayi anak putra raja itu dan di saat yang bersamaan istrinya tiba-tiba muncul untuk menghampiri anak dan suaminya tercinta ini. Namun tiba-tiba saja juga tanpa belas kasihan dirinya langsung saja dihabisi oleh Algojo panglima kejam itu, yang membuat putra raja ini berteriak histeris memanggil Puspa, nama istrinya tercinta, yang langsung terkapar. Melihat itu sang putra raja ini emosinya makin meledak-ledak. Namun apalah daya, dia tak punya kekuatan lagi akibat racun itu. Sesaat kemudian dirinya pun langsung roboh dan menyusul tewas bersamaan dengan istrinya tercinta akibat ulah panglimanya sendiri yang kejam dan licik. Setelah kedua orang tuanya tewas, kemudian panglima ini perintahkan Algojonya juga untuk habisi bayi putra raja ini. Segera saja Algojo Bontet ini jalankan tugasnya dengan mempersiapkan pedangnya. Namun tiba-tiba keajaiban datang. Sang bayi itu menghilang dan ternyata dibawa terbang dan diselamatkan oleh burung-burung jelmaan orang-orang yang dikutuk pada zaman dahulu. Selamatkah bayi putra sang raja itu? Nanti balik ke sini lagi guys di snack video. Gadis perawan ini dikorbankan sebagai ritual atas anjuran sesat dari dukun sakti ini. Dia katakan pada panglima licik ini, jika ingin kekal hidup dengan kekuasaan, dia harus korbankan 18 perawan yang lahir di bulan purnama selama 18 tahun. Dan panglima kerajaan ini yang haus kekuasaan menyetujuinya dan akan laksanakan perintah dukun ini. Untuk itulah dia menghasut sang ratu kerajaan ini agar memuluskan keinginannya, menghabisi suaminya dan jadikan wanita ini sebagai tameng ratu di kerajaannya. Sementara itu bayi putra raja ini dihanyutkan oleh burung-burung ini dan sampailah kepada kepala suku ini yang kaget ketika temukan bayi itu dengan sebutir telur di sampingnya. Kemudian segera saja dia membawa bayi putra raja itu ke seorang dukun di kampungnya. Melihat bayi itu, seketika saja dukun ini menjadi terdiam dan katakan bahwa bayi ini harus meminum air dari daun herbal ini setiap hari jika ingin bayi itu tetap hidup. Dan di saat yang bersamaan, telur yang bersama bayi itu menetas dan langsung dapat berbicara dengan mereka semua. Burung itu berkata dan berpesan mereka agar selalu menjaga bayi itu hingga bayi itu menjadi dewasa. Karena itulah akhirnya kepala suku ini ikrarkan mengangkat bayi itu menjadi anaknya di hadapan warganya.
dan putrinya senang dengan saudara barunya yang diberi nama Maruderan. Waktu demi waktu akhirnya Maruderan tumbuh besar. Dia diajarkan semua ilmu bela diri oleh ayah angkatnya ini yang kepala suku itu. Dia tumbuh besar bersama dengan putri kandung dari ayahnya dan semua warga sangat menyayangi dan mencintai dirinya. Suatu malam bocah cerdas ini tanyakan kepada ayah angkatnya kenapa tangannya hilang sebelah. Dan kepala suku itu ceritakan bahwa dulu dia pernah mendatangi istana kerajaan bersama masyarakat untuk menemui sang raja. Dia ingin mengadukan kezoliman Panglima licik itu yang kejam dan semena-mena kepada rakyatnya yang sudah di luar batas. Namun saat sedang dia berbicara, tiba-tiba saja seseorang melompat menebaskan pedangnya hingga membuat putus tangan kanannya. Kepala suku itu tersungkur dan ternyata yang melakukan itu adalah Panglima yang licik dan kejam ini. Dan bagaimanakah keseruan selanjutnya? Tetaplah bersama kami. Bocah wanita ini disandera seorang prajurit dan ayahnya memohon agar tak membawanya. Karena itulah bocah laki pemberani ini melempar prajurit itu dengan batu. Sekejap saja kepalanya benjol dan saudaranya ini segera jadikan dirinya tameng seolah dia yang melemparnya. Prajurit ini segera bangun dan melihatnya. Namun keberanian dua bocah ini justru membuat ayahnya jadi khawatir. Prajurit yang bertugas menagih upeti rakyat itu mendekati bocah wanita ini. Dia diperintah oleh panglimanya yang terkenal kejam. Dan hal itulah yang jadi kekhawatiran semua orang. Mereka berkuasa dan bertindak semena-mena tak pandang bulu. Termasuk terhadap bocah pun mereka tak beri ampun sedikit pun. Kekerasan seperti itulah yang selalu disaksikan bocah dari putra raja ini. Dia kehilangan saudara angkatnya dan tertanam benih dendam di dalam hatinya. Bocah putra raja ini sedih. Dan gadis kecil anak sang kepala desa ini menghiburnya dengan berikan setangkai bunga, sekaligus sebagai tanda terima kasih telah selamatkan dirinya dari prajurit itu. Lalu gadis kecil yang imut ini diungsikan ke kampung yang jauh untuk menghindari jika prajurit kejam itu kembali datang. Kesedihannya semakin bertambah ketika berpisah dengan teman semasa kecilnya. Setelah 20 kali masa musim panen, bocah kecil yang bernama Maruderan itu telah tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan ganteng. Dia berani hadapi prajurit kerajaan yang datang ini bertindak semena-mena kepada warga kampungnya. Mewarisi darah pemberani ayahnya yang seorang putra raja, dia tak takut hadapi prajurit itu yang kembali tak sopan datang menagih upeti kepada warganya. Ditambah dididik ayah angkatnya sejak kecil dengan ilmu bela diri membuat dia makin pede hadapi prajurit kejam itu. Keberaniannya itu membuat warga kampungnya bangga dan dia diutus kepala desa untuk menjemput anaknya yang juga teman masa kecilnya dulu. Maruderan telah sampai di kampung yang jauh bersama burungnya ini dan dia kaget melihat wanita anak Pak Kades ini telah menjadi gadis yang sangat cantik. Benih-benih cinta justru muncul tiba-tiba di antara mereka berdua. Kemudian mereka melakukan perjalanan pulang kembali ke kampung halamannya. Dan saat mereka sedang bersenda gurau di atas pedatinya, tiba-tiba saja burungnya memberitahu bahwa ada sekelompok prajurit yang menghadang perjalanannya. Maruderan dengan berani segera turun dan bersiap menghadapi para prajurit-prajurit kerajaan yang terkenal kejam ini. Tapi ternyata guys, sebenarnya itu adalah orang-orang suruhan ayah angkatnya yang menyamar sebagai prajurit-prajurit kerajaan. Dia yang memintanya sendiri karena dia ingin seolah-olah mengalahkan semua prajurit yang menghadang mereka untuk menarik perhatian gadis cantik anak Pak Kades itu agar semakin jatuh cinta kepada dirinya. Dan benar saja guys, gadis caem pakai banget ini makin terpesona kepada Maruderan. Lalu bagaimanakah nanti perjalanan cinta mereka berdua di next part ya guys. Dan gadis cantik ini kesal karena dipingit. Dia dilarang menemui pria pujaan hatinya ini. Dia tak boleh keluar rumah tanpa seizin ayahnya yang seorang kepala desa ini. Namun karena kebelet ingin ketemu, gadis ini nekat keluar dari pintu belakang rumahnya. Dan ayahnya tak mampu mencegah besarnya cinta anak gadisnya ini pada pemuda ini yang anak seorang putra raja itu. Anak gadisnya yang caem pakai banget ini katakan, kami saling mencinta dan ayah tak usah khawatir. Mereka berdua sejatinya telah berteman sejak masih bocah. Dan wajar cinta mereka makin besar ketika beranjak dewasa. Saat mengantar pulang, pria itu berikan hadiah berupa setangkai bunga yang telah dikeringkan. Gadis cantik ini kaget. Ternyata pria itu masih menyimpan bunga yang telah dia berikan saat masih bocah dulu. Dan itu makin menambah besarnya cintanya pada pemuda itu. Dia abadikan bunga itu menjadi gelang di tangannya. Seminggu kemudian, pembantu pria putra raja ini kabarkan bahwa kampungnya diserang prajurit-prajurit panglima yang kejam itu. Dan burungnya ini juga berikan informasi yang membuat pria ini bergegas kembali menuju kampung halamannya. Dia urungkan merantau dan ketika sampai kembali di kampungnya, pria ini dapati rumah-rumah warganya telah terbakar dan banyak wanita-wanita dan anak-anak terluka. Semua ini disebabkan oleh prajurit-prajurit suruhan panglima kerajaan yang kejam itu. Kemudian pria ini melihat dan menghampiri Pak Kades yang terduduk lesu didampingi ajudannya. Lalu Pak Kades ini segera katakan, rusuh ini karena mereka ingin menculik anak gadisnya. Mendengar kekasihnya diculik prajurit ke istana, pria ini berlari hendak menemui ayah angkatnya. Tapi sekali lagi pria ini terkejut. Dia dapati ayahnya ini telah terbaring akibat luka-luka dihajar para prajurit-prajurit kejam itu.
Dia coba berikan pertolongan pada ayah angkatnya ini, tapi ayahnya sekarat dan sempat berpesan untuk tetap jaga kampungnya dan selamatkan kekasihnya itu. Ayah angkatnya ini telah hembuskan napas terakhirnya. Kesedihan mendalam setelah saudara angkatnya tiada. Kini giliran ayah angkatnya yang telah mengasuhnya sejak dia ditemukannya di sungai. Kehilangan orang-orang yang dicintainya itu membuat Maruderan ingin menuntut balas. Dia pamitan pada warga kampungnya untuk menuju istana kerajaan mencari kekasihnya tercinta. Pak Kades bersama warga melepas kepergiannya dengan doa semoga dapat temukan anak gadisnya itu. Pria ini dalam perjalanannya ditemani dua ajudan setianya menuju istana kerajaan. Mampukah dia selamatkan kekasihnya? Nanti balik ke sini lagi guys. Dan pria yang menyamar bermata biru ini kaget ketika dia telah dikelilingi oleh pasukan manusia bertubuh sangat mungil. Mereka telah bersiap dengan anak panahnya. Di saat pria ini kagetnya belum hilang, mereka langsung memanah kening pria itu. Dan di saat yang bersamaan, dua ajudannya ini juga masih pelangak pelongo. Mereka terus memanah pria putra raja itu. Dan satu panah terakhir dari pasukan mungil-mungil ini membuat pria itu mulai merasakan hal yang tidak enak. Pantas mereka bertepuk tangan. Ternyata pria itu mulai tak sadarkan dirinya. Dan ketika terbangun, pria ini dapati mulutnya telah ditutup dengan kain. Bersama dua ajudannya, bahkan kaki dan tangan mereka telah diikat oleh pasukan manusia mungil ini. Dan mereka masih bingung sedang berhadapan dengan siapa. Tapi untunglah raja dan ratu mungil ini berbaik hati. Mereka jelaskan menangkap pria itu karena dikira bangsa dari panglima kejam kerajaan yang cirinya memang punya mata biru dan giginya bertaring. Lalu mereka berikan kesempatan pada pria itu untuk jelaskan. Dan pria itu katakan bahwa dia menyamar bermata biru dan bertaring seperti bangsa pedalam, yakni penguasa kerajaan, karena ingin menyelamatkan kekasihnya yang telah mereka culik. Mendengar penjelasan itu, Raja Mungil ini lega karena mereka juga benci dengan orang-orang bangsa pedalam itu yang selalu merusak rumah-rumah mungil mereka. Bahkan mereka katakan akan membantu pria itu menyelamatkan kekasihnya. Mendengar itu, pria ini sangat senang dan berterima kasih atas kebaikan dari Raja Manusia Mungil-Mungil tapi imut ini. Mereka lanjutkan perjalanan dengan dibantu 3 orang manusia mungil dan diarahkan Raja untuk bertemu dengan temannya agar diberi petunjuk. Ternyata sosok yang mereka temui bukan manusia tapi seekor kura-kura raksasa. Hal itu membuat pria putra raja ini dan 2 ajudannya semakin bingung. Tapi kura-kura raksasa itu langsung berikan petuahnya. Kau akan berjalan dengan batu dan pukulkan tongkat saat bulan purnama tertutup awan gelap. Walau tak paham, tapi ajudan pria itu mencatat petuah sang kura-kura raksasa itu. Selanjutnya mereka kembali lakukan perjalanan. Tapi perjalanan mereka terhalang sungai dan tak ada jembatan untuk melintasinya. Untunglah si burung ini yang mengingatkannya dan membuat pria ini teringat dengan catatan petua dari si kura-kura raksasa itu, yakni kau akan berjalan di atas batu. Kemudian pria itu bergegas mencari dan dapatkan sebuah batu yang sangat besar. Lalu dia mengangkat batu itu, membawanya dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang sambil menunggu dan berdoa keajaiban apa yang akan datang dari petua sang kura-kura raksasa itu. Dan ternyata guys, sebuah lempengan batu otomatis keluar dari pinggir tebing di sisi sungai. Batu itu terus berjalan membentuk sebuah jembatan melewati atas sungai dari kedua sisinya. Mereka akhirnya dapat berjalan di atas jembatan batu itu untuk melintasi sungai. Sesuai dengan petua kura-kura raksasa, kau akan berjalan di atas batu. Lalu bagaimanakah keseruan lain untuk menuju istana? Jangan lupa nanti balik lagi guys. Putri cantik kerajaan ini ketakutan ketika hendak diterkam seekor macan kumbang. Dan untunglah pria ini datang menghadangnya. Pria ini berduel dengan macan kumbang itu dan dia mampu menendangnya. Pria ini tak sengaja bertemu putri dari ratu kerajaan itu saat perjalanannya menuju istana untuk menyelamatkan kekasihnya yang telah diculik oleh panglima kejam kerajaan sang putri ini. Macan kumbang itu sekali lagi coba menerkam sang putri ratu. Tapi sekali lagi pria itu mampu menghajar macan kumbang yang sepertinya kelaparan. Akhirnya macan kumbang itu putuskan kabur saja guys, karena merasa 2 kali perutnya mules-mules akibat tendangan pria itu. Kemudian pria ini bertanya dan mengajak ngobrol si putri ratu kerajaan ini. Namun tiba-tiba sebuah tombak menancap persis di samping mereka. Rupanya sekelompok pasukan kerajaan datang dan membuat pria ini terkejut. Lalu buru-buru wanita cakep ini jelaskan bahwa mereka adalah panglima dan pengawalnya. Dan pria cakep ini baru sadar bahwa wanita itu adalah seorang putri kerajaan. Spontan saja dia teringat cerita ayah angkatnya ketika ulah panglima kejam kerajaan itu yang membuat putus lengan ayahnya dan bahkan membuat ayahnya tiada. Akhirnya tak sengaja pria ini bertemu dan berjumpa sosok panglima yang kejam dan licik ini. Kemudian putri ratu ini jelaskan pada panglimanya itu bahwa pria ini yang selamatkan dirinya dari serangan macan kumbang. Lalu pria ini teringat lagi ketika kakak angkatnya juga tiada karena ulah panglima itu. Tapi pria ini pintar. Dia belum tunjukkan dendamnya.
dia pura-pura saja jelaskan bahwa dirinya akan berdagang rempah-rempah ke istana kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Karena dilihatnya pria itu bermata biru juga, Panglima ini mengajaknya ke istana sebagai tanda terima kasih sekaligus bertemu sang ratu karena telah selamatkan putrinya. Setelah lakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di istana kerajaan yang dikuasai oleh ras bangsa pedalam ini yang memang punya ciri khas bermata biru dan giginya bertaring. Mereka langsung disambut oleh ratu kerajaan ini yang terkenal licik dan ahli nujum ini. Setelah semuanya berikan salam hormat, sang ratu katakan bahwa dia berterima kasih telah selamatkan putrinya dan berikan hadiah untuk dapat tinggal dan berjalan-jalan melihat keindahan istana kerajaannya. Akhirnya pria itu telah ada di dalam istana. Mampukah dia selamatkan kekasihnya? Jangan lupa nanti balik ke sini lagi guys, dan hanya di Panglima licik kerajaan ini menghunuskan pedangnya kepada pria ini. Pria ini ditangkap anak buahnya karena ketangkap basah menyelinap masuk ke ruangan tempat di mana kekasihnya disandera. Dia temukan kekasihnya dalam keadaan tak sadarkan diri karena kekasihnya disiapkan untuk ritual terakhir oleh sang ratu pada malam purnama, seperti perintah dukun sesat yang didalangi oleh Panglima licik itu. Pria ini telah berjanji kepada kekasihnya akan selamatkan dirinya. Namun saat dia keluar, dia dipergoki prajurit Panglima yang akhirnya dia ditangkap. Karena itulah, esok harinya pria itu diminta oleh sang ratu untuk buktikan dirinya bagian dari ras mereka, yakni bangsa pedalam yang punya mata biru, gigi bertaring, dan memiliki kekuatan di atas manusia biasa. Dia diadu dengan seorang algojo kerajaan yang punya kekuatan lebih hebat dari manusia. Jika pria itu mampu mengalahkannya, maka sang ratu akan percaya dia adalah ras pedalam. Padahal pria ini datang ke istana menyamar bermata biru dan bertaring untuk selamatkan kekasihnya yang diculik Panglima licik itu, untuk dijadikan tumbal ke-18 mereka sebagai syarat untuk hidup abadi. Mereka bertarung di atas sebuah panggung dikelilingi oleh tombak-tombak besi. Pria ini makin mengamuk dan marah. Dia segera saja sudahi perlawanan algojo kerajaan itu dan disambut dengan riuh tepuk tangan orang-orang yang menyaksikannya. Keberhasilannya itu membuat ratu percaya dia adalah bagian dari mereka, yakni ras pedalam, dan sekaligus ratu akan nikahkan dia dengan putrinya, yang membuat Panglima licik itu menyusun rencana untuk habisi pria itu. Kemudian esoknya dukun istana memanggil pria itu ke kediamannya. Dia ungkapkan rahasia bahwa pria itu adalah keturunan raja, yakni ayahnya adalah anak sang raja. Panglima licik itulah yang penjarakan raja yang merupakan kakeknya, setelah kakeknya mengangkat dia menjadi seorang panglima. Lalu ayahnya tiada karena lebih memilih racun untuk selamatkan bocah-bocah karena ulah Panglima licik itu. Termasuk suami sang ratu juga dipenjarakannya. Si dukun juga ceritakan bahwa sang ratu adalah kakak ayahnya yang diguna-gunai oleh Panglima licik itu agar menuruti perintahnya korbankan 18 gadis demi hidup kekal. Untuk itulah dukun ini berpesan agar pria itu selamatkan kekasihnya yang jadi persembahan terakhir dan gagalkan rencana Panglima itu agar kerajaan kembali normal. Lalu bagaimanakah aksi pria putra raja keturunan raja ini selamatkan kerajaannya? Saksikan di next part guys, dan hanya di
Taring gigi pria ini keluar ketika dia marah karena kekasihnya akan segera dikorbankan dalam sebuah ritual untuk kehidupan kekal oleh sang ratu. Dia datang ke istana untuk menyelamatkannya, namun dia dapatkan hadangan dari prajurit-prajurit panglima yang mengeroyoknya. Tapi pria ini makin pede karena telah tahu dirinya adalah keturunan raja dari bangsa Pedalam yang punya kekuatan di atas manusia biasa. Dia habisi prajurit-prajurit yang mengeroyoknya dan pamerkan kekuatannya di hadapan panglima yang licik dan kejam ini. Sementara itu sang ratu sedang bersiap-siap melakukan ritualnya, dan di saat yang bersamaan pria ini masih repot meladeni prajurit-prajurit kerajaan suruhan panglima yang licik ini. Dia berpacu dengan waktu agar kekasihnya dan sang ratu yang merupakan bibinya ini sendiri sekaligus dapat diselamatkannya. Kali ini akhirnya dia berhadapan dengan panglima licik ini yang telah habisi kedua orang tuanya dan ayah angkatnya, juga telah menculik kekasihnya dan sengsarakan rakyatnya, membuat pria ini menaruh dendam kesumat kepada panglima licik dan kejam ini. Kedua pria ini dari ras Pedalam, punya mata biru dan tampakkan taring giginya ketika mereka marah masih tak mau saling mengalah. Namun pria keturunan raja ini harus bergerak cepat agar dapat gagalkan ritual sang ratu, dan dia segera saja sudahi perlawanan panglima licik itu. Melihat panglima kerajaannya ini telah terkapar, pria ini tak mau buang kesempatannya. Segera pria itu mendekatinya dan menghunuskan pedangnya. Tapi panglima itu sempat merusak cincin sang dukunnya yang membuat sang ratu seketika menjadi agresif untuk menyerang pria itu juga. Pria ini tak mau menyakiti sang ratu karena dia tahu bibinya ini di bawah pengaruh guna-guna dari dukun sesat panglima itu. Pengaruh cincin sang dukun sesat itulah yang membuat sang ratu ini punya kemampuan hebat dan ilmu sihir. Pria ini coba sadarkan sang ratu sambil menunggu bantuan teman-teman manusia mungilnya yang ditugaskannya untuk menyadarkan kekasihnya. Tugas manusia mungil ini sukses. Akhirnya kekasihnya ini telah sadar dan langsung lemparkan tongkat ritual sang ratu kepada pria itu. Selanjutnya, pria itu teringat pesan dari kura-kura raksasa tempo hari yang katakan hancurkan tongkat saat matahari tertutup bulan. Lalu seketika saja sang ratu ini tiba-tiba saja menjadi kaku dan menjerit kesakitan bersamaan dengan kekuatan ilmu sihirnya yang menjadi hilang. Setelah ke-17 roh itu terlepas, sang ratu ini akhirnya terduduk lemas dan dia dibantu anaknya dan pria ini. Akhirnya sang ratu telah sadar dari pengaruh panglima sesat itu yang juga telah game over. Selanjutnya pria ganteng itu yang merupakan cucu dari sang raja ini dapat selamatkan kerajaannya dan berkumpul kembali dengan kekasih dan keluarga besarnya. Di hadapan rakyat yang mencintainya, pria itu dinobatkan sebagai seorang raja dan dapatkan garis keturunannya untuk memimpin kerajaannya. Terima kasih yang telah menyimak dari awal kisah ini. Selanjutnya kita ketemu di next movie dan hanya di Snack Video.